Salsabila. Hari ini aku mau bahas satu topik yang keren banget loh dan sering dianggap berat, tapi sebenarnya menarik banget kalau kita ngerti maknanya, yaitu sejarah peradaban Islam modern. Nah, mungkin teman-teman mikir, ngapain sih belajar sejarah? Kan itu masa lalu. Padahal justru dari sejarah kita bisa ngerti kenapa umat Islam dulu bisa maju banget dan kenapa sekarang banyak yang tertinggal. Yuk kita bahas bareng-bareng. Happy watching. Kalau ngomong sejarah, sebenarnya itu bukan cerita tentang masa lalu. Menurut Ibnu Khaldun, salah satu sejarawan Islam paling terkenal, sejarah itu adalah catatan tentang peristiwa masa lalu yang penuh hikmah dan pelajaran untuk masa depan. Artinya, sejarah itu kayak cermin. Kita bisa lihat diri kita di masa lalu buat ngerti ke arah ke depannya. Lalu, kalau peradaban atau dalam bahasa Arab disebut tamadun, menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Athos, peradaban Islam itu bukan cuma soal teknologi atau bangunan megah, tapi juga tentang keadilan, ilmu, moral, dan akhlak. Jadi, peradaban Islam modern tuh bukan cuma bicara tentang kemajuan fisik, tapi juga kemajuan cara berpikir dan perilaku umat Islam. Nah, kalau dua konsep itu digabung, sejarah peradaban Islam modern berarti kita mempelajari bagaimana umat Islam berproses dari zaman klasik menuju zaman modern dengan segala perubahan, tantangan, dan pembaruannya. Zaman modern bagi umat Islam dimulai ketika dunia barat mulai mengalami kemajuan besar lewat Renaissance dan revolusi industri. Waktu itu, Eropa berkembang pesat dalam ilmu pengetahuan, sementara dunia Islam mulai mengalami kemunduran. Nah, disinilah muncullah tokoh-tokoh Islam yang sadar bahwa umat ini tuh harus bangkit. Menurut Fazlur Rahman dan dalam bukunya Islam and Modernity, masa modern bagi umat Islam ditandai dengan munculnya semangat pembaruan atau yang kita kenal sebagai modernisme Islam. Tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rashid Ridho mulai berusaha menggabungkan nilai-nilai Islam dengan kemajuan ilmu pengetahuan Barat tanpa kehilangan jati diri keislamannya. Jadi, zaman modern itu bukan berarti meninggalkan agama, tapi justru berusaha memahami Islam dengan cara yang lebih rasional dan kontekstual dengan zaman. Nah, teman-teman, ini nih bagian pentingnya. Dengan belajar sejarah peradaban Islam modern, kita tuh bisa ngerti pola kapan umat Islam maju, kapan mundur, dan kenapa itu bisa terjadi. Misalnya, dulu umat Islam maju karena cinta ilmu, terbuka sama perubahan, tapi tetap pegang nilai-nilai Islam. Tapi ketika ilmu ditinggalkan, umatnya terpecah dan nilai keadilan mulai hilang. Disitulah peradaban Islam mulai meredup. Menurut Malik bin Nabi, kebangkitan Islam itu butuh yang namanya roh peradaban, semangat untuk belajar, bekerja, dan membangun masyarakat dengan ilmu dan iman. Dan itu tugas kita sekarang sebagai generasi muda Islam modern, kita harus bisa jadi bagian dari kebangkitan itu. Jadi teman-teman, sejarah peradaban Islam modern bukan berarti cerita lama. Dia itu kayak peta yang nunjukin arah supaya kita nggak salah jalan di masa depan. Kalau umat Islam dulu bisa bangkit dari nol dan jadi pemimpin dunia, kenapa kita nggak bisa? Asal kita mau belajar, berakhlak, dan terus berinovasi. Insya Allah peradaban Islam akan kembali bersinar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa, sejarah itu bukan masa lalu, tapi pelajaran untuk masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.